Di medan perang modern, hanya sedikit senjata yang langsung memberi tekanan psikologis, seperti Tornado S. Nama ini sudah menjadi simbol bagaimana Rusia mempertahankan superioritas artileri jarak jauh, bahkan ketika perang berlangsung lama dan intens. Dan setiap kali rekaman serangan Tornado S muncul, publik kembali menyadari betapa kuatnya sistem ini di tangan militer Rusia. Konflik Rusia-Ukraina telah memperlihatkan banyak jenis senjata modern, tetapi Tornado S selalu muncul sebagai salah satu yang paling menentukan. Ia tidak hanya kuat, tetapi efisien, presisi, dan konsisten hadir di garis depan tanpa terlihat kehabisan amunisi. Mari kita mulai dengan kejadian aktual yang sedang ramai diperbincangkan. Rekaman dari wilayah Vilcha, Oblast Kharkiv, menunjukkan momen ketika beberapa roket Tornado S menghantam lokasi penempatan sementara pasukan Ukraina. Dalam hitungan detik, area yang tenang berubah menjadi lautan api. Ledakannya besar, tekanan udaranya menghantam tanah, dan pola serangan yang beruntun memperlihatkan presisi yang sangat tinggi. Ini bukan tembakan acak. Ini bukan semburan roket tanpa arah. Ini adalah serangan terarah berdasarkan intelijen real-time yang menunjukkan bagaimana Tornado S digunakan untuk menyerang pasukan yang baru saja berkumpul. Serangan di Vilcha adalah bukti nyata bahwa Rusia menggunakan sistem ini secara cerdas, terkoordinasi, dan dengan tingkat efektivitas yang sulit ditandingi. Tornado S adalah evolusi dari BM-30 Smerch, namun peningkatannya sangat besar. Jika Smerch adalah artileri jarak jauh unggulan di masa lalu, maka Tornado S adalah versi modern yang menjadikan sistem ini jauh lebih akurat, jauh lebih presisi, dan jauh lebih efisien. Roket berpemandu seperti 9M544 mampu mengikuti koreksi inersia dan sinyal GLONASS untuk menghantam titik tertentu. Bukan zona besar, bukan area lebar, tetapi titik spesifik yang ditargetkan. Di medan perang yang penuh drone dan intelijen digital, kemampuan ini menjadikan Tornado S bukan hanya sekadar MLRS, tetapi senjata pembedah jarak jauh milik Rusia. Serangan di Vilcha memperlihatkan bagaimana Tornado S dioperasikan bersamaan dengan drone pengintai Rusia. Drone mendeteksi pergerakan pasukan. Koordinat dikirim langsung ke unit artileri. Tornado S menembakkan salvo dari jarak puluhan kilometer. Dalam waktu kurang dari 1 menit setelah menembak, unit ini sudah bergerak ke posisi lain. Inilah strategi tembak dan menghilang yang membuat Tornado S sangat sulit diserang balik. Saat Ukraina menargetkan posisi peluncuran, Tornado S sudah jauh dari titik awal. Strategi inilah yang membuat sistem ini memiliki tingkat kelangsungan hidup yang sangat tinggi. Bagi Ukraina, Tornado S bukan hanya ancaman, ia adalah tantangan yang sulit diatasi. Serangan yang diarahkan langsung ke konsentrasi pasukan membuat Ukraine Defense Forces harus mengurangi mobilitas dalam kelompok besar. Rotasi pasukan terganggu, persiapan serangan balik tertunda, dan banyak posisi yang sebelumnya aman kini berisiko tinggi karena jangkauan Tornado S mencapai lebih dari 100 km. Setiap rekaman serangan seperti di Vilcha menunjukkan dampak psikologis besar terhadap pasukan di garis depan. Tidak ada pasukan yang ingin menjadi target salvo Tornado S. Tetapi alasan Tornado S terus muncul di medan tempur bukan hanya karena teknologinya.
rahasianya berada jauh di belakang garis depan. Rusia memiliki industri pertahanan yang disiapkan sejak lama untuk perang panjang. Sejak 2014, ketika ketegangan meningkat, Rusia memperluas pabrik roket 300 mm, menghidupkan kembali fasilitas lama era Soviet, dan memodernisasi produksi propelan dan bahan peledak. Akibatnya, ketika perang besar dimulai pada 2022, Rusia bukan hanya siap, mereka sudah memiliki stok besar yang tidak diketahui banyak negara Eropa. Saat perang berlangsung, kapasitas produksi Rusia justru meningkat. Pabrik bekerja 3 shift penuh. Mesin CNC baru ditambahkan. Dana negara mengalir tanpa henti ke sektor artileri. Laporan menunjukkan bahwa Rusia kini memproduksi lebih banyak amunisi daripada yang mereka gunakan setiap bulan. Artinya, stok mereka bukan berkurang, tetapi bertambah. Ini adalah keunggulan strategis yang sulit ditandingi negara manapun di Eropa. Tidak seperti negara barat yang sangat bergantung pada komponen impor dari Jepang, Taiwan, atau Eropa, Rusia memproduksi sebagian besar komponen Tornado S secara domestik, mulai dari propelan, bahan peledak, casing baja, hingga navigasi GLONASS. Semuanya dibuat di dalam negeri. Sanksi tidak membuat produksi berhenti, hanya memperlambat sedikit. Tetapi Tornado S terus diproduksi, terus dikirim, dan terus digunakan. Rusia tidak membuang-buang roket Tornado S. Mereka menembakkannya hanya ketika target benar-benar bernilai tinggi. Itu sebabnya setiap serangan Tornado S selalu terlihat bermakna, selalu mengenai objektif penting, selalu memberi dampak langsung pada situasi taktis. Penggunaan selektif ini membuat stok tetap terjaga, meskipun terlihat sering ditembakkan di publik. Serangan Tornado S di Vilcha, Kharkiv, bukan hanya menunjukkan kemampuan teknis sistem ini. Serangan itu menunjukkan bagaimana Rusia memadukan intelijen modern, artileri presisi, dan kekuatan industri besar untuk menciptakan keunggulan nyata di medan perang. Tornado S tidak pernah habis karena Rusia membangun fondasi industrinya untuk perang panjang. Tornado S tidak pernah lemah karena teknologinya dirancang untuk presisi. Dan Tornado S tidak pernah hilang dari medan perang karena strategi penggunaannya sangat efisien. Selama industri Rusia tetap berjalan, Tornado S akan terus menjadi senjata yang mendefinisikan jalannya operasi militer. Sebuah simbol kekuatan Rusia yang bukan hanya hebat, tetapi juga bertahan lama.